Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang uang, institusi keuangan, dan juga penawaran uang. Materi akan disampaikan oleh Arina Triwahyuni, Eva Anarianti, Putra Gebril Daniarta, dan juga Intan Nur Safarina. Saya, Arina Triwahyuni. Pertama, saya akan menyampaikan materi tentang pengertian uang. Dalam ekonomi tradisional, uang didefinisikan sebagai benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantaraan untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan. Agar masyarakat menyetujui penggunaan sesuatu benda sebagai uang, haruslah benda itu memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Yang kedua, mudah dibawa-bawa. Yang ketiga, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya. Yang keempat, tahan lama. Yang kelima, jumlahnya terbatas atau tidak berlebih-lebihan. Dan yang keenam, bendanya mempunyai mutu yang sama. Terdapat pula beberapa definisi uang menurut para ahli. Yang pertama, ada menurut D. Robertson dalam bukunya Money, disebutkan bahwa uang adalah sesuatu yang bisa diterima dalam pembayaran untuk mendapatkan barang-barang. Yang kedua, ada menurut R.G. Thomas dalam bukunya Our Modern Banking, menjelaskan uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran utang. Lalu yang ketiga ada menurut A.C. Pigow dalam bukunya The Value of Money, yang dimaksud uang adalah alat tukar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang fungsi uang. Jadi, fungsi uang antara lain, yang pertama, uang sebagai perantara tukar-menukar. Yang kedua, uang sebagai satuan nilai. Yang ketiga, uang sebagai alat pembayaran tertunda. Dan yang keempat, uang sebagai alat penyimpan nilai. Saya Eva Anarianti akan melanjutkan materi tentang jenis uang sepanjang sejarah. Jenis uang berdasarkan bahannya. Yang pertama, uang logam. Uang logam merupakan uang dalam bentuk koin yang terbuat dari bahan logam seperti aluminium, emas, perunggu, perak, atau bahan lainnya. Yang kedua, uang kertas. Uang kertas adalah jenis uang yang bahannya terbuat dari kertas atau bisa juga bahan lainnya. Jenis uang berdasarkan nilainya. Bernilai penuh merupakan uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Yang kedua, tidak bernilai penuh, merupakan jenis uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominal uangnya. Jenis uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkan uang. Uang kartal. Uang kartal merupakan uang yang diterbitkan oleh bank sentral, baik uang logam maupun uang kertas. Yang kedua, uang giral. Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Jenis uang berdasarkan kawasannya. Yang pertama, uang lokal merupakan uang yang berlaku di suatu negara tertentu. Yang kedua, uang regional merupakan uang yang berlaku di suatu kawasan tertentu yang lebih luas dari uang lokal. Yang ketiga, uang internasional merupakan jenis uang yang berlaku antar negara. Peranan dan kegiatan bank umum. Peran dan kegiatan bank umum. Yang pertama, penciptaan uang. Yang kedua, mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Yang ketiga, penghimpun dana simpanan. Yang keempat, mendukung kelancaran transaksi internasional. Yang kelima, penyimpanan barang-barang dan surat-surat berharga. Dan yang keenam, pemberian jasa lainnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putra Gebril Daniarta. Di sini saya akan menerangkan materi tentang proses penciptaan uang giral, mata uang dalam peredaran, uang beredar, dan kekayaan mudah tunai. Proses penciptaan uang giral. Dalam penciptaan uang giral dan kuasi, secara umum dapat melalui 3 metode. Yang pertama adalah substitusi. Melalui proses substitusi ini, nasabah dapat menyetorkan uang kartal ke bank umum untuk dimasukkan ke dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan, tabungan giral, atau sebagai deposito. Yang kedua adalah transformasi.
Melalui proses transformasi ini, Bank Umum dapat membeli surat-surat berharga dari nasabah dan kemudian membukukan surat-surat berharga yang dibeli ke dalam simpanan tabungan, simpangan giro, atau deposito atas nama yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah melalui metode pemberian kredit. Melalui proses ini, bank-bank umum dapat memberikan kredit kepada nasabah atau perusahaan dan membukukan kredit tersebut ke dalam bentuk rekening giro atas nama debitur yang menerima kredit tersebut. Untuk materi selanjutnya adalah mata uang dalam peredaran, uang beredar, dan kekayaan mudah tunai. Mata uang dalam peredaran adalah seluruh jumlah mata uang yang dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral. Mata uang tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu uang logam dan uang kertas. Sedangkan uang beredar adalah semua jenis uang yang berada dalam perekonomian, yaitu jumlah dari mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral dalam bank-bank umum. Kekayaan mudah tunai atau berlikuiditas tinggi adalah harta-harta yang bersifat uang, artinya berbagai jenis kekayaan yang dapat ditukarkan dengan uang atau barang dalam waktu yang cepat dan tanpa kerugian nilai. Selanjutnya, saya Intanur Safarina akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan bank sentral. Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Dahulu terdapat The Javas Bank N.V. yang pada masa itu bertindak sebagai bank sirkulasi yang mencetak dan meredarkan uang dan menjadi cikal bakal bank sentral di Indonesia. Yang dimaksud dengan bank sentral pada saat itu adalah Bank Nasional Indonesia 1946. Pada saat itu, BNI 1946 mempunyai fungsi rangkap, yaitu baik sebagai bank komersial maupun sebagai bank sentral. Dengan demikian, bank sentral pertama yang dimiliki oleh Indonesia adalah BNI 1946. Karena BNI 1946 belum bisa menjalankan fungsi yang diembannya, maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia. Salah satu pasalnya menyatakan, dirikan Bank Indonesia merupakan bank sentral sebagai pengganti The Javas Bank N.V. sebagai bank nasional kepunyaan negara. Sejak saat itu, di Indonesia hanya dikenal satu bank sentral, yaitu Bank Indonesia. Bank sentral dapat didefinisikan sebagai sebuah badan keuangan yang pada umumnya dimiliki pemerintah, yang bertugas untuk mengatur kestabilan badan-badan keuangan serta menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Selanjutnya, fungsi utama bank sentral. Fungsi utama bank sentral sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Artinya, fungsi dan peran Bank Indonesia sebagai bank sentral sangat dibutuhkan dan semakin independen guna mendukung terwujudnya perekonomian nasional sebagaimana tersebut di atas dan sejalan dengan keuangan yang semakin maju serta perekonomian internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi. Kebijakan moneter harus dititik beratkan pada upaya untuk memelihara stabilitas nilai rupiah. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.